Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Adian Febrianti dengan NPM 2019 41500038. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pernafasan. Baik, materi yang akan kita bahas nanti yaitu ada sistem pernafasan hidung, ada pernafasan trakea, dan ada pernafasan paru-paru. Sistem pernafasan atau sistem respirasi adalah sistem yang mengatur tubuh dalam menerima oksigen dan tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Nah, sistem pernafasan ini terdiri dari dua bagian, yaitu ada bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas terdiri dari apa aja, yaitu ada hidung bagian luar, rongga hidung, paring, selaring, trakea. Nah, kalau di bagian bawah itu ada bronkus, bronkiolus, terus paru kanan itu terdiri dari lobus superior, terus lobus intermediate, terus lobus inferior. Kalau paru sebelah kiri itu ada lobus superior dan lobus inferior. Nah, di sini ada gambar, di situ ada hidung, ada faring, ada epiglotis, ada laring, ada diafragma, pita suara, trakea, bronkus. Nah, ini ada gambar contoh gambar hidung ya, guys. Hidung. Nah, di sini kavitas nasal itu adalah sepasang ruang pada tulang wajah dari tengkorak. Udara masuk melalui hidung ke dalam kavitas nasalis. Hidung dibuat oleh 5 buah tulang rawan yang besar dan rambut hidung tumbuh untuk menyaring udara. Nah, dinding lateral dibentuk oleh maksila, palatin, dan lakrimal. Di dalam hidung itu ada lubang yang menghubungkan hidung dengan telinga, yaitu disebut dengan meatus. Paring. Paring adalah penghubung hidung dengan laring dan trakea. Terdiri dari fonae, nasoparing, oroparing, dan laringoparing. Nah, terdapat tuba ektasian, yaitu saluran yang menghubungkan saluran pernafasan dengan saluran pendengaran. Nah, oroparing ini adalah persimpangan saluran pernafasan dan pencernaan. Nah, paring ini tuh dibentuk oleh tulang rawan. Nah, selanjutnya ini ada laring. Laring merupakan organ bunyi karena terdapat pita suara, terdapat epiglotis dan glotis. Dibentuk oleh 9 tulang rawan, otot, dan ligamen. Tulang rawan yang tidak berpasangan adalah troid cartilage dan cricoid cartilage. Nah, sedangkan yang berpasangan itu ada arytenoid, cartilago, corniculate, dan cuneiform. Nah, di sini ada contoh anatomi dari hidung ya, teman-teman bisa baca sendiri. Selanjutnya ini ada trakea. Nah, trakea ini di sini ada gambar trakea, ada saluran pernapasan, terus ada laring, menuju trakea, ada percabangan alveolus kan, ada bronkus, terus di sini ada bronkiolus. Nah, selanjutnya ini tentang trakea, yaitu penghubung antara laring dengan paru-paru. Trakea berbentuk tabung 2 kali 11 cm terletak di leher, di bawah laring, dan di depan osopagus dan C6 sampai toraks dan mediastinum. Terbentuk oleh 16-20 hyaline cartilage yang berfungsi sebagai alat penahan agar saluran pernafasan tetap terbuka dan dilindungi oleh jaringan kolagen berbentuk spiral dan diperkuat oleh otot polos. Terdapat pusat produksi cairan mukosa untuk saluran pernafasan, yaitu sel goblet dan sel silia. Nah, di sini ada contoh gambar paru-paru. Oke, organ paru ini sepasang organ yang merupakan kumpulan alveoli. Terdapat pada rongga dada di samping mediastinum dan dibatasi oleh pleural cavity. Paru kanan itu terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru kiri itu terdiri dari 2 lobus. Oke, organ paru dibungkus oleh lapisan membran serosa yang dinamakan pleura. Pleura visceralis itu untuk membungkus seluruh lapisan permukaan paru, sedangkan pleura parietalis itu membatasi mediastinum, diafragma, dinding toraks. Nah, rongga pleura ini berisi cairan pleura. Di sini ada contoh dari anatomi paru yang bisa kita lihat ya. Yang pertama itu ada lobus paru.
Nomor 2 itu ada visura antar lobus. Nomor 3 itu ada ventrikel kanan, ada basis jantung, ventrikel kiri, ada karotis, trakea, arcus aorta, dan pleura. Organ paru. Organ paru berisi susunan jaringan bronchiolus untuk memungkinkan terjadinya proses pernafasan. Nah, susunan bronkus itu apa aja sih? Ada bronkus primer, ada bronkus sekunder, ada bronkus tertier, dan ada bronchiolus terminal. Nah, jaringan trakea hingga bronkial dibungkus oleh jaringan cartilage sebagai alat penahan agar saluran pernafasan tetap terbuka. Dinding bronchiolus terdiri dari otot polos untuk keperluan pengaturan jalannya udara dan kestabilan temperatur udara pada setiap akhir dari percabangan bronkus terminalis. Terdapat gelembung alveolus, yaitu tempat di mana pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen akan terjadi. Selanjutnya ini ada bronkus ya. Bronkus ini merupakan cabang utama perjalanan pernafasan menuju paru-paru. Terdiri atas primer, sekunder, dan tertier. Dengan diameter mulai 1,5 cm sampai dengan 1 mm. Membuat paru terbagi menjadi 3 lobus kanan dan 2 lobus kiri serta 10 segmen kanan dan 9 segmen kiri. Bronkus dibentuk oleh tulang rawan, otot, dan epitelium. Selanjutnya ada bronchiolus. Nah, bronchiolus ini dengan diameter lebih kecil dari 1 mm. Terbentuk oleh jaringan epitelium. Dinding bronchiolus itu terdiri dari otot polos yang berfungsi untuk keperluan pengaturan jalannya udara dan kestabilan temperatur udara. Nah, berakhir pada terminal bronchiolus. Akhir percabangannya banyak terdapat gelembung-gelembung alveolus yang merupakan tempat pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen. Di sini ada contoh gambar dari bronkus dan bronchiolus. Selanjutnya itu ada alveoli. Jadi organ saluran pernafasan terkecil dengan diameter 1 mm, dibungkus oleh pembuluh darah kapiler, di mana darah yang mengandung karbon dioksida akan dipertukarkan dengan gas oksigen dari udara yang diserap. Nah, struktur alveolus ini terdiri dari 3 pembungkusan sel. Yang pertama ada simple squamous epithelium, ada alveolar macroplex, terus ada surfactant secreting cell. Nah, alveolus ini bergabung dalam satu sakus, satu ductus, bronchus respiratory, dan lobus pulmonalis. Ini ada contoh gambar dari alveolus. Ada proses pernafasan. Proses pernafasan ini ada pernafasan internal dan pernafasan eksternal. Pernafasan internal yaitu proses oksidasi glukosa atau molekul lainnya untuk memperoleh energi, di mana pada proses ini dibutuhkan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Pernafasan eksternal ialah pengambilan oksigen dari udara dan pengeluaran karbon dioksida. Selanjutnya itu ada proses inspirasi. Nah, proses inspirasi ini ada diafragma dan intercostalis eksterna berkontraksi, volume dan rongga toraks bertambah, tekanan intrapleura akan berkurang, paru akan berkembang, tekanan intrapulmonal akan menurun, udara akan masuk ke dalam organ paru. Ada proses ekspirasi. Yang pertama itu diafragma dan intercostalis eksterna melakukan relaksasi, volume dan rongga toraks berkurang, tekanan intrapleura bertambah negatif, paru mengkerut, tekanan intrapulmonal meninggi di atas tekanan atmosfer, udara akan keluar dari paru. Selanjutnya ada pertukaran gas dalam paru. Ada external respiration, pertukaran gas antara alveolus paru dengan pembuluh kapiler paru. Nah, karbon dioksida melakukan difusi dari pembuluh kapiler paru ke dalam alveolus. Oksigen melakukan difusi dari alveolus ke dalam pembuluh kapiler paru. Nah, kalau selanjutnya ini tuh ada internal respiration-nya, pertukaran gas antara jaringan sel dengan sistem kapiler paru. Itu dengan dilakukannya oksigen melakukan difusi dari sistem kapiler paru ke dalam sel-sel
Nah, karbon dioksida melakukan difusi dari sel-sel ke dalam sistem kapiler baru. Nah, di sini ada mekanisme pernafasan. Lanjutnya, ini ada fisiologi pernafasan. Fungsi paru-paru itu untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada pernafasan paru-paru itu oksigen diambil dari mulut dan hidung via trakea dan pipa bronkiolus, terus ke alveolus dan berhubungan dengan darah di kapiler pulmonaris. Oksigen dengan darah dipisah, oksigen diikat oleh Hb lalu dibawa ke jantung. Di paru-paru, karbon dioksida masuk ke alveoler kapiler dari kapiler darah ke alveolus dan setelah melalui pipa bronkiolus dan trakea dinafaskan keluar melalui hidung dan mulut. Selanjutnya di sini ada pengendalian pernafasan. Yang mengendalikan pernafasan ada apa aja? Di sini ada kimiawi, yaitu yang diakibatkan oleh karbon dioksida sebagai dampak metabolisme, pengendalian oleh syaraf. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pernafasan, yang pertama itu ada olahraga, emosi, sakit, dan takut. Suhu yang berubah secara mendadak, pengendalian secara sadar, sebab secara otomatis karbon dioksida akan muncul. Macam-macam udara pernafasan, itu ada udara tidal atau respirasi, udara komplementer, ada udara suplementer, udara kapasitas vital, udara residual, udara kapasitas total, dan hawa ruang mati. Nah, di sini ada kualitas pengangkutan oksigen tergantung pada kadar oksigen yang berada di sekitar, banyak atau sedikitnya, bagus atau tidaknya. Nah, sempit tidaknya jalan pernafasan, daya tampung dan kualitas alveolus untuk menampung oksigen, ada kualitas darah, dan ada kondisi jantung. Macam penyakit atau kelainan pada pernafasan. Nah, kelainan atau gangguan atau penyakit saluran pernafasan ini macam-macam peradangan pada sistem pernafasan, seperti ada bronkitis, terus ada laryngitis, ada faringitis, pleuritis, sinusitis. Nah, kelainan atau gangguan penyakit dinding alveolusnya itu ada pneumonia bakteri. Terus ada penyakit TBC dan batuk. Nah, di sini ada mekanisme batuk. Nah, batuk itu mekanisme pertahanan diri terhadap material asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Benda asing mengiritasi laring dan trakea yang merangsang reseptor batuk. Secara tiba-tiba menarik nafas dan udara masuk ke paru-paru. Glotis tertutup otot, dada dan perut berkontraksi dan meningkatkan tekanan di belakang glotis, terdorong ke depan dan terjadi batuk. Jadi kesimpulannya, perjalanan oksigen sampai ke jaringan melalui saluran pernafasan sangat panjang, antara lain melalui alveoli, menembus dinding, masuk ke dalam darah merah, ikut sirkulasi darah, menuju jaringan, menembus dinding kapiler, baru sampai ke jaringan. Oke, sekian materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.